Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, dengan Bapak siapa ini? Edi. Bapak Edi. Ya. Bapak Edi sudah berapa lama Pak tinggal di rumah yang tanpa listrik, tanpa air yang seperti ini Pak? Kalau tinggalnya pindah dari Kusumawardhani dulu itu 63. Tahun 63. Iya. Jadi Bapak tinggal di rumah yang tanpa listrik seperti ini? Oh barusan. Oh barusan ya. Barusan saja tanpa listrik karena di waktu itu disuruh bayar apa gitu lupa saya. Cuma saat belum ada ya saya diam aja terus diputus. Diputus sama PLN ya? Iya. Sudah ada berapa tahun Pak tanpa listrik Bapak hidup? Ya mungkin ya kalau nggak salah 2 tahun. 2 tahunan ya? Iya. Oh jadi Bapak ini dulu kerjanya apa Pak? Di detailer di Kalbe Farma. Di Kalbe Farma? Iya. Dan Bapak sudah pensiun ya sekarang ya? Bukan pensiun, PHK. Oh kena PHK? Iya. Oh jadi di PHK? PHK. Semenjak di PHK Bapaknya sampai saat ini belum kerja begitu? Belum bekerja. Belum cari bekerja, kerjaan dan saya kan terus COVID tuh. Oh iya. Banyak kan kalau ngelamar, wah saya pengennya malah ngeluarkan kok, bukan nampakan terima karyawan. Iya. Jadi semenjak kena PHK Bapaknya hidup di rumah yang ngapunten ini berantakan sekali. Ya enggak mau, ya berantakan sekali memang. Sudah hancur semua ini rumah. Iya hancur. Tempat yang bisa saya tempatnya cuma kamar saya itu. Oh. Yang lain enggak bisa. Sudah hancur semua rumah ini Pak ya? Plafon sudah jatuh, jadi kalau hujan air masuk. Nah untuk penerangan sendiri Bapaknya gelap-gelapan atau bagaimana? Oh gelap-gelapan enggak apa-apa, sudah terbiasa. Sudah terbiasa? Terbiasa. Ya Allah. Sudah 2 tahun Pak ya? Iya. Mungkin Bapaknya nggak ada inisiatif maaf nih untuk memperbaiki rumah misalnya. Lah yang untuk ya dananya dari mana Pak? Ya, saya enggak ada dana untuk, maaf ya. Iya. Fair aja. Hari ini saya makannya baru sekali, cuma 5.000. Ya Allah, aku langsung merinding Mas. Baru makan sekali hari ini Pak? Iya, Rp5.000? Rp5.000. Bapak hidup sendiri? Sendiri. Lah untuk keperluan sehari-hari Pak, itu uang dari mana itu Pak Bapak dapatkan? Iya gimana ya, sementara ini ya, ya kalau ada sangkan-paran lah istilahnya itu ya. Ya, saya tidak bisa cerita mau dari mana ya, karena memang sangkan-paran. Jadi kemarin akhir-akhir sebelum hujan itu sering ikut kawan-kawan beca, ikut kumpul-kumpul lah, ikut ada sedekah, ikut dapat. Tapi sejak sering hujan ini terus teman-teman becak menjauh ya sudah dapat. Begitu Pak ya. Aduh ya Allah. Bapaknya mungkin sejauh ini ataupun maaf ya, apakah Bapak nggak punya sanak famili keluarga gitu? Saya anak tunggal. Anak tunggal? Iya. Jadi memang tidak punya sanak famili sama sekali Pak ya. Anak tunggal. Iya. Dan ini rumah peninggalan orang tuanya mungkin? Iya. Oh, okay. Ini aja mau saya jual itu berhubung saya nilas balik dulu saya gagal
kuliah kenapa? Ternyata maaf, ayah saya, orang tua saya itu tidak punya tabungan sama sekali. Padahal waktu itu saya berpikir saat ini ya, dulu juga mampu sebetulnya nabung. Kenapa kok tidak nabung? Iya ya. Dulu masih dalam kondisi mampu Pak ya? Mampu dulu. Orang tua ya? Iya. Tapi ternyata setelah saya terus terpaksa harus berhenti. Nah, saya berpikir anak saya 3. Yeah. Anak saya 3, saya kepingin keturunan saya nanti bisa kuliah dengan baik. Makanya saya jual. Mau saya jual ini. Mau saya jual gitu ya. Oke. Supaya nanti anak setiap keluarga anak saya 3 itu saya kasih dana nanti ya disimpan di bank untuk didepositkan untuk biaya sekolah, pengobatan atau menikah nanti. Dari penjualan rumah ini Pak, kalaupun terjual ya. Iya. Jadi rumah ini mungkin sudah ditawarkan lama Pak untuk dijual? Baru berapa bulan ini terpikir, akhirnya ya harus begitu. Begitu ya. Jadi sementara ini Bapak memang bertahan di rumah ini tanpa listrik, tanpa makan pun seadanya. Sehari ini baru makan sekali Bapak ya. Dengan beli nasi Rp5.000. Iya. Ya Allah, subhanallah. Ya tapi gimana? Saya harus bertahan, tetap hidup, tetap sehat. Aku gemeter loh interview Bapaknya. Ya Allah. Loh, maaf ya, Bapak gitu ya, saya omong apa adanya, mau cerita apa. Memangnya saya mengarang enggak bisa. Ini memang fakta kehidupan Bapak ya. Kalau kita perhatikan memang rumahnya Bapak ini udah hancur semua. Nanti kita akan coba eksplor. Anak saya 2, 3 itu dari anak pertama kedua sudah meninggal. Oh. Juli tahun kemarin anak yang nomor 3. Kemarin ini sekitar bulan apa lupa saya, itu yang anak pertama meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Pak? Sudah tidak ada, meninggal juga. Istri sudah tidak ada? Iya. Jadi Bapak bertahan hidup dengan apa adanya lah. Apa adanya ya. Istri sudah meninggal dan beberapa anaknya pun sudah meninggal. Tinggal 1 yang tengah itu yang perempuan dengan cucu 2, cucu saya 6. Oh, untuk anaknya tinggal di mana Pak? Di Semarang juga. Di Semarang juga ya. Oke teman, jadi Bapaknya ini menempati rumah yang sudah mulai hancur ini ya, berada di kota Semarang. Ini tepatnya di mana ini Pak? Ini Jalan Hawa 121 Karangtempel, Semarang, Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Dan nanti saya akan coba minta izin untuk eksplor rumah Bapak ini seperti apa. Silakan. Barangkali nanti ada orang-orang yang terketuk hatinya kemudian memberikan sedikit santunan untuk Bapaknya supaya bisa bertahan hidup lah. Bertahan hidup itu. Ya, bukan yang lain. Matur nuwun, dan Bapaknya mudah-mudahan tetap sehat, semangat, harus tetap berpositif thinking, harus dengan apapun yang terjadi Pak. Aku melihat Bapaknya ini ceria Mas Yo. Bapaknya serius. Dengan tekanan hidup yang seperti ini ya. Bapaknya masih bisa tersenyum. Bertahan hidup. Bapaknya masih bisa tersenyum, Bapaknya masih legowo. Masih legowo menerima kenyataan. Lillahi ta'ala ikhlas Pak ya? Iya, lillahi ta'ala. Saya orang Katolik. Orang Katolik? Katolik. Oh, ya maaf Pak ya. Oh, enggak apa-apa. Saya fair. Gitu saya Pancasilais. Alhamdulillah. Ternyata Bapaknya Pancasilais. Semua agama bagus. Berbineka tunggal ika. Tergantung bagaimana dia menjalani agama itu. Betul. Bagi saya agama bukan untuk apa-apa, untuk bertahan hidup dan bisa menjadi orang baik. Hanya itu. Agama. Semua agama baik Pak ya. Baik. Untuk penganutnya gitu ya. Nggak ada sebuah ajaran agama yang menjelaskan, nggak ada, cuma orangnya yang kadang-kadang gablek. Terkadang gablek dengan pikiran yang nggak baik-baik. Yang nggak baik ya. Saya hanya bertahan hidup untuk menjadi orang baik dengan agama saya. Betul. Seorang Katolik yang taat. Ya, harus. Seorang Katolik yang taat, yang ikhlas, yang legowo dengan segala semua yang terjadi di dunia ini Pak ya. Iya. Luar biasa banget. Mas Jo, aku dapat pengalaman hidup dari Bapaknya itu. Harus Pak. Dengan kondisi yang seperti ini, beliau masih bisa legowo, bisa ikhlas menerima segala sesuatunya. Luar biasa Bapaknya. Kalau boleh tahu ini Pak, resepnya bisa menghadapi hidup yang seperti ini bagaimana ini? Resep itu pengalaman hidup yang lama ya, perjalanan hidup yang lama, berolah-olah dan sebagaimana.
Pokoknya yang penting bisa menerima kenyataan dulu lah. Apa anane, wis. Dasarnya itu Pak ya. Menerima kenyataan hidup bagaimanapun juga. Harus ikhlas dulu. Harus ikhlas dulu. Kalau enggak ya gerenengan terus, gemeremeng terus, nyalah ke orang lain, nyalah ke orang tua, nyalah ke semua. Saya hanya berterima. Terserah kepada Tuhan lah, mau kemana saya dibawa. Begitu Pak ya. Jadi intinya resepnya adalah ikhlas dulu. Ikhlas. Iya. Dan ingin menjadi orang baik, itu yang penting. Menjadi orang yang baik. Dari agama apapun, monggo. Luar biasa. Apanya Pancasila sejati loh. Bhinneka Tunggal Ika. Loh kalau nggak begitu, stres saya. Ya karena di negara kita ini Pak, ya agama seagama pun saling gontok-gontokan. Nah itulah, seagama jotosan. Kita belajar banyak nih dari Bapak ini. Ya, monggo. Silakan kalau datang ke sini mau ngobrol, saya terima dengan baik. Begitu Pak ya. Apalagi tentang agama dan kepercayaan gitu. Kepercayaan saya paling rangkul. Ya. Soalnya meskipun berbeda agama, kita itu tetap saudara Indonesia. Tetap saudara Indonesia. Lah itu harus disadari betul-betul. Nah, jadi memang semuanya itu tetap dikembalikan pada dasar negara kita Pak ya, yang berketuhanan. Apapun agama, apapun agamanya, kita adalah saudara. Kita adalah saudara, adalah satu. Nah, pesannya untuk mereka yang saat ini sedang bergontok-gontokan Pak. Wah, sebaiknya janganlah. Tentang masalah agama itu. Masalah agama jangan diperdebatkan, karena agama itu tidak bisa diperdebatkan. Karena agama adalah agama itu sebetulnya satu agama itu. Yuk agama apa itu semuanya satu, Tuhan. Betul. Kok tinggu jono itu apa perebutan? Apa yang direbut? Apa yang dicari? Kebenaran apa yang diinginkan? Ya siap. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan. Untuk mendidik manusia itu menjadi lebih baik gitu Pak. Saya di Kalbe pernah loh dikeroyok orang satu Medan, konjol sama Medan. Di Kalbe Farma. Di Kalbe Farma. Dikeroyoknya itu mau diindoktrinasi untuk berganti agama. Oh begitu. Pernah terjadi kasus seperti itu Pak? Digeruduk. Waktu habis meeting, habis selesai, Bapak orang Katolik ya, gini. Loh, Kak, maumu apa? Saya bilang gitu. Iya, memberi pandangan pada Bapak yang baru adalah ini. Pandangan agama yang baru gitu ya? Maaf ya, kalau mau ingin jelasnya, saya diajak untuk menjadi orang Muslim. Oh begitu. Ada pemaksaan untuk menjadi Muslim? Bukan memberi penerangan kalau menjadi Muslim malah lebih baik karena Muhammad adalah agama yang terakhir. Begitu ya? Berarti itu yang paling benar, paling sempurna. Padahal Bapak sudah memiliki agama sendiri. Saya memiliki agama sendiri. Saya tahu apa yang diberikan Muslim pada saya. Mana jalanan lebar, surga baik, gini. Sudah, apalagi? Ya itu yang penting. Podo. Agama saya mengajarkan demikian juga. Carilah yang lain tuh, yang pengen ke surga itu. Saya tidak kepengin ke surga. Iya Pak. Saya ingin menjadi orang baik berdasarkan agama saya. Hanya itu. Soal saya surga neraka itu terserah Tuhan. Siap. Jadi memang kesalahan dari kita itu terkadang mengajarkan agama yang sudah beragama. Pertama menganggap agamanya paling benar. Lah itu ya. Itu sebuah kesalahan fatal di negeri yang berbhinneka tunggal ika ya Pak. Iya. Teman-teman nanti ada yang mendengar, oh iya benar. Silahkan kalau benar saya jalani. Siap, terima kasih. Dan keluarga saya kombinasi agama kok. Anak saya Muslim. Anak jenengan Muslim? Muslim. Waktu menikah tanya, Pak, saya kalau ganti agama, Anda Muslim boleh enggak? Boleh, bukan masalah boleh dan tidak. Iya. Siap menjawab, ya saja. Umurmu berapa? 27. 27 sudah bisa berpikir sendiri enggak? Bertanggung jawab untuk diri sendiri enggak? Ya sudah bisa, benar. Oke, kalau benar boleh kamu saya izinkan menjadi orang Muslim. Padahal saat itu masih beragama Katolik Pak? Oh sudah, masih masyarakat Katolik anak saya. Oh. Tapi saya izinkan, karena saya tahu pacarnya ke Muslim. Oh begitu ya. Nah. Dasar apa yang memperbolehkan Bapak untuk anaknya berpindah agama saat itu? Ya
Agama kita sama, semua mengajarkan kebaikan. Oh gitu ya. Siap. Nah, kemudian saya bertanya, lah terus apa tuh kemarin saya tanya itu? Jadi gini, intinya itu saya tidak minta jawaban dari calon suami ini. Tapi kalau besok masih menginjak tanah ini, berarti jawabannya adalah ya. Dan saya inginkan apa? Walaupun kamu orang Muslim, tapi yang pegang dasar agama adalah pernikahan adalah Katolik. Apa itu? Tidak bisa cerai. Tidak bisa cerai. Tidak boleh cerai. Tidak ada. Di Katolik tidak boleh cerai. Tidak bisa cerai. Iya. Dua. Suami tidak bisa menikah lebih dari 1 kali. Di Katolik, Pak ya? Iya. Saya baru tahu masuk. Siap, terima kasih. Tidak bisa menikah lebih dari 1 kali. Nah, yaitu cerai, menikah lebih dari 1 kali. Ya sudah, itu saja saya yang ingat. Tapi yang jelas pada ininya itu. Jadi walaupun kamu menikah secara Muslim, pedoman kehidupan berumah tangga adalah tetap di Katolik. Oke. Wah, saya dikeroyok lagi sama family saya di sini. Wah, masa dewi nek ngandika ngono ndak geger nang ngarep. Jangan geger di belakang. Ya. Kalau mau geger jadi atau enggak. Nah, saya prinsip itu. Dan saya merelakan, sudah sekarang. Anak cucu saya Muslim semua. Yang kedua itu. Ya, kecuali yang dua laki-laki itu Katolik masih tetap. Iya. Memang bahasa ini agama ini kan terkadang menjadi sumber perdebatan, sumber perdebatan, sumber geger gitu. Bagi orang-orang yang kurang bisa menimba, Tuhannya satu kok. Iya. Baik, terima kasih untuk Bapaknya. Luar biasa banget, ini cukup memberikan sudut pandang yang berbeda, Mas ya. Iya, berbeda dengan ini gitu. Yang monggo. Dan saya terus terang, saya kalau ditanya kamu kemana, ke surga atau tidak, saya tidak peduli. Saya tidak ingin ke surga, tidak ingin ke neraka, terserah juga. Yang penting saya ingin menjadi orang baik berdasarkan agama saya. Betul. Dan saya sangat menghargai, saya sangat menghormati dengan kepercayaan Bapak, agama Bapak. Semua, bukan yang percaya. Anda Muslim, silahkan jalani. Siap. Anda Buddha, silahkan jalani. Hindu, silahkan jalani. Tidak apa-apa. Mari kita berpegangan tangan. Bina negara ini dengan baik. Karena kita memang sudah berbineka tunggal ika. Iya, sudah dirangkum. Seharusnya sudah tidak ada perdebatan lagi masalah agama. Tidak ada masalah agama. Sekarang dengar-dengar katanya falsafah kebebasan kebebasan beragama? Bukan. Aliran kepercayaan mau dimasukkan ke dalam Pancasila. Bagus ya. Bagus itu, saya tidak menolak. Berarti memberikan wadah. Memberi wadah untuk warga masyarakat Indonesia. Sekarang pada dasarnya orang yang aliran kepercayaan itu dia ngakunya Muslim, ngakunya Katolik, tapi dia sebenarnya jiwanya adalah kepercayaan. Abang kasih wadah sendiri, ayo kita bersama. Siap, terima kasih. Luar biasa banget apa yang Bapak sampaikan. Dengan kondisi yang seperti ini, Bapak pikirannya masih jering loh, Mas, serius. Karena beberapa orang ya dengan kondisi Bapak seperti ini udah depresi, udah mengalami gangguan pemikiran gitu ya. Tapi Bapak ini benar-benar masih sehat secara lahir batin, saya masih sehat. Gitu loh. Luar biasa bisa menghadapi kehidupan yang seperti ini gitu, Pak ya. Iya. Belum biasa kok. Lampu dan jeglok terus aku sampean, ya Allah. Luar biasa. Ini teman sih bapaknya yang hidup di sebuah rumah tua yang hampir roboh tanpa listrik sudah 2 tahunan, Pak ya. Dan beliau hidup sendiri di rumah ini gitu loh. Aku masuk lokasi ini juga cukup kaget melihat bapaknya gitu. Karena tadi informasinya rumah ini nggak ada orangnya gitu loh. Ternyata ada bapaknya. Dan bapaknya ini adalah pemilik sah dari rumah ini, Pak ya. Iya. Pemilik sah. Baik. Tapi warisan ya, bukan ada warisan orang tua gitu, Pak ya. Baik, terima kasih. Moga sama-sama terserah di sini. Cuma sayangnya kok malam ya, jadi tidak bisa melihat secara jelas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak ini bisa menjadikan sebuah wawasan baru untuk kita semuanya yang masih
bergelut, yang masih bertikai tentang agama. Padahal kita semuanya sudah mengetahui bahwa kita semua hidup di sebuah negara yang memberikan kebebasan untuk beragama, apapun itu, Pak, ya. Iya. Baik, salam sehat selalu untuk Bapaknya. Mudah-mudahan bisa lebih baik nanti untuk kedepannya. Ya, matur nuwun. Muga-muga. Terima kasih dan selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Bapak. Asma siapa?